Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamdanillah usholli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah allazi la nabiyya ba'dah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Allahumma ftah masami aqalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri Pondok Pesantren Sabilun Najah dan para alumni yang senantiasa setia mengikuti pengajian, dan terutama para santri yang sekarang masih berada di rumahnya masing-masing, tetap kalian istiqomah mengikuti pengajian kitab-kitab kuning yang sudah biasa dibacakan di pesantren kita. Walaupun sekarang kalian ada di rumah, tetap pengajian tidak berhenti, hanya jarak yang berbeda, tempat yang berbeda, jarak yang jauh, tapi yang jelas bukan masalah. Yang jelas kita sekarang bisa melaksanakannya. Yang penting kita ada keinginan dan berusaha untuk istiqomah, insya Allah penuh berkah. Kita lanjutkan pengajian kita pada subuh kemarin, kecuali sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin tentang kaum Khazraj dan kaum kabilah Aus dan kabilah Khazraj, di mana oleh Allah yang sedia senantiasa bertengkar, selalu saling hasud, saling dengki, saling iri, saling klaim, tidak ada ujungnya. Tapi kalau sudah Allah yang menyatukannya, bersatulah dia. Allah yang mendamaikanlah, damailah dia. Jadi kalau Allah sudah mendamaikan, tidak ada sedikit pun manusia yang bersikeras tetap untuk bermusuhan. Jadi apapun yang terjadi pada kita semua, berarti tidak cukup hanya ikhtiar lahiriah kita saja, tapi harus memohon kepada Allah untuk diberikan perlindungan yang terbaik bagi kita. Ini pun buktinya kaum kabilah Aus dan Khazraj itu sejak dulu tidak pernah damai, dan tidak pernah ada yang bisa mendamaikannya. Tapi kalau sudah Allah yang mendamaikannya, hanya barangkali hitungan detik bisa bersatu dan menjadi saudara yang begitu kuat, sebuah keluarga yang sangat kompak. Selanjutnya, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kali ini kalian sudah menjadi ikhwan, tapi ingat, maka perhatian kan harus bersyukur kepada Allah, tapi ingatlah, kuntum ketika kalian ada ala syafa torfi hufratin minan nar, berada pada pas di sisi tebingnya neraka. Ketika itu orang Aus dan Khazraj ibarat kabilah-kabilah yang berada pada tepi tebingnya neraka. Ibarat ini tebing yang sangat curam sekali. Nah, ini neraka umpamanya. Nah, sudah berada di sini dia, di bibirnya tebing neraka. Itu digambarkan neraka itu adalah permusuhan di sini, yang tidak ada kedamaian di sini. Itu maka Allah menggambarkannya ibarat ketika itu kalian berada pada tepi tebing neraka. Nauzubillah. Jadi permusuhan tentunya tidak ada yang menguntungkan bagi semua pihak. Maka di sini Allah menyelamatkan, laisa bainakum wa bainal wuqu'i fiha illa antamutu kufaron. Kalian berperang antara sama-sama kabilah. Laisa bainakum, tidak ada antara kalian, bainal wuqu'i fiha illa antamutu kufaron, yang membunuh ke neraka, yang terbunuh juga karena sama-sama satu tujuan, intinya ingin membunuh.
dan dasarnya bukan dari perintah Allah, bukan dari keimanan, sama-sama lahir dari nafsunya. Jadi keduanya berada pada tebing neraka, itu permusuhan yang ujungnya adalah saling merusak, saling membunuh, dan saling menghancurkan. Antamutu kufaron, kalau sudah matinya kufar semuanya, ya berarti nerakalah dia tempat kembalinya, nauzubillah. Fa'an qazakum minha, maka Allah menyelamatkanlah kepada kalian minha, dari hufratim minanar, itu dari bibir tebingnya neraka itu, bil imani, Allah tolong dengan keimanan. Kadzalika, demikianlah Allah kama bayana, sebagaimana Allah menjelaskan lakum untuk kalian, mazakaro, sesuatu yang telah diceritakan. Yubayinullahu lakum, Allah memberikan penjelasan kepada kalian, ayatihi, terhadap tanda-tanda keagungannya, la'alakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Nah, jadi pentingnya dari cerita itu kita bisa mendengarkan, bisa menganalisa cerita-cerita, kisah-kisah yang luar biasa itu, supaya kita menjadikan tahtadun, petunjuk untuk hidup kita. Jadi jelas bahwa kalau sudah Allah lah yang membantunya, Allah yang menolongnya, tidak ada lagi yang menghalanginya. Berarti kita harus senantiasa di samping secara lahiriah kepada sesama manusia, tapi tetap hakiahnya kita harus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. La'alakum tahtadun. Wa takum minkum, dan harus ada kalian. Wa takum, harus ada minkum, di antara kalian, ummatun, sesuatu umat, satu kelompok, yad'una ilal khairi, yang senantiasa mengajak kepada kebajikan. Al-Islam di sini adalah untuk melaksanakan ajaran Islam. Wa ya'muruna bil ma'rufi, dan senantiasa memerintahkan, yad'una ilal khair, mengajak untuk kebaikan, wa ya'muruna, dan memerintahkan bil ma'rufi, kepada nilai-nilai kebaikan, kepada hal-hal yang baik, wa yanhauna, dan mencegah anil munkari, dari kemunkaran. Jadi ini perintah Allah, dan di antara kita ini harus ada sekelompok yang memang mengajak kepada kebenaran. Apapun bentuknya ajakan dia kepada kebajikan, selama memang itu penuh dengan nilai-nilai kehormatan, nilai-nilai dengan ketatakramaan, nilai-nilai dengan, kalau orang Islam itu jauh-jauh keislaman, maka itu harus ada yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna, dan harus ada di antara kalian yang selalu memerintahkan kepada kebajikan. Ini yang penting dalam kehidupan, karena kita seringkali lali, kita seringkali lupa, karena Rasulullah mengatakan al-insanu mahadul khoto'i wa nisyani, manusia itu adalah tempatnya kesalahan, lali dan alfa. Maka demikian perlu ada yang mengingatkan. Nah, itu pentingnya ada kelompok yang mengajak, yang mengingatkan, mendorong kepada kebaikan. Itu pentingnya di situ. Manusia seringkali terbuai dalam gemerlap kehidupan. Ya, dia mau senang atau susah, tetap dia seringkali tergiur dengan gemerlapnya kehidupan ini. Walaupun belum tentu itu menjadikan dia bahagia. Bahkan seringkali bagaikan fata morgana. Tapi karena nafsu manusia tetap akan senantiasa hati ini mengejar apa yang menjadi keinginannya, walaupun itu tidak benar menurut hukum syariat Islam. Aturan tidak baik, maka dalam hal ini perlu ada yang senantiasa rajin, getol untuk mengajak kepada kebaikan. Mau dan tidak bukan urusan dia. Jadi yang ngajak kepada kebaikan itu bukan berarti harus, tidak. Yang mengajak itu menggugurkan kewajiban dan dapat pahala karena perintah Allah. Adapun yang diajak mau mengikutimu enggak, itu urusan pribadinya.
urusan dengan taufik hidayah Allah. Dalam ayat ini dikatakan bahwa laisa alaikum hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Urusan hidayah kepada Rasulullah Muhammad SAW pun bukan urusan kamu. Walakin Allah yahdi may yasha, tapi Allah lah yang berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Anil munkari wa yanhauna anil munkari, dan mencegah kepada kemungkaran. Yang wajib itu mencegahnya. Kalaupun dia tidak mau mengubrisnya, itu urusan kita. Kita nggak berdosa, kita berusaha, kita dapat pahala. Kita sudah mencurahkan kasih sayang, kecintaan kepada saudara, kepada keluarga, supaya tidak berbuat kesalahan, supaya tidak berbuat kemungkaran. Itu kan bahasa kasih sayang, bahasa cinta. Hanya ada yang nerima atau enggak, ada yang paham atau enggak. Seringkali orang nggak paham. Kita salah nih. Ada yang mengingatkan, itu bahasa cinta sebetulnya. Kecintaan orang lain, saudara, kepada kita, supaya kita tidak terlanjur masuk ke dalam neraka, baik neraka dunia dan neraka akhirat. Tapi seringkali orang kalau sudah tertutup hatinya, tertutup kupingnya, tertutup matanya untuk melihat, untuk mendengar, untuk merasapi kebenaran, pasti dia ketimbang menerima, malah justru sebaliknya. Tapi bagi orang yang mengajak kebaikan dan melarang kejahatan, dia sebatas mengajak dan melarang. Adapun dia mau tidak, urusan Allah Ta'ala. Dan dia sudah beruntung. Kalau yang diajak untuk kebaikan, kalau mau dia untung, kalau enggak ya rugi sendiri. Udah salah diperingatkan, kalau mau dia menghindari kesalahan itu, maka bagi dia pahala, keselamatan. Kalau enggak, celaka, bisa bagi dia juga. Jadi sudah selesai bagi yang melaksanakan amar ma'ruf nahi anil munkar. Wa ulaika maka mereka ada auna al-amiruna anahuna, mereka yang mengajak kepada kebaikan, mereka yang merintah kepada kebaikan, mereka kepada kebaikan, merintahkan kepada kema'rufan dan mencegah kepada kemunkaran. Hum, mereka adalah al-muflihuna, orang-orang yang bahagia. Al-faizuna, yang mendapatkan kebahagiaan. Wa min, ini dari segi kalimat, min adalah litab'idi, min menunjukkan sebagian. Makanya tadi di atas tadi dalam kata-kata wa takum minkum, min itu sebagian. Artinya di antara kalian, kata Allah, harus ada sebagian atau sekelompok yang rajin, yang getol, yang berusaha, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kema'rufan dan mencegah dari kemunkaran. Harus ada. Nyamin di sini min tab'id yang menunjukkan sebagiannya. Li'ana ma zukiro fardu kifayatin, karena mengajak kebaikan atau amar ma'ruf dan nahi anil munkar, mencegah munkar itu adalah fardu kifayati, fardu kifayatin, fardu sebagai fardu kifayah. Artinya kalau ada sekelompok atau di antara kita ada yang melaksanakannya, maka semuanya gugur kewajiban. Kalau tidak ada seorang pun, sekelompok pun tidak ada yang amar ma'ruf nahi anil munkar, maka semuanya berdosa kita. Jadi kalaupun sudah ada di antara kita, alhamdulillah kita gugur kewajiban, kita selamat dari kewajiban, selamat dosa dari kita tidak ikut berperan aktif. Walaupun kita tidak berperan aktif, asal dia melaksanakan, ada yang melaksanakannya, sudahlah. Maka dukunglah dia yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar selagi berjalan pada rel-rel yang benar sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak? Dukunglah dia, menguntungkan bagi kita semuanya. Ya la yazamu kullu umatin, kulla umatin, tidak wajib untuk semua umat. Wala yaliku bi ahadin, dan kadang-kadang ada yang tidak layak bikuli ahadin, kalawan satu di antaranya ada yang tidak layak untuk memberikan amar ma'ruf, kal jahil, berarti orang yang tidak tahu tata keramanya, tidak tahu caranya, sehingga tidak tahu yang jelas tentang mana yang harus didakwahkan itu, mana yang harus diarahkan itu, kemana mengarahkannya, apa yang dilarang itu yang mana. Ya harus orang yang ngerti, yang paham, yang tahu, mungkin orang yang berilmu.
Kalau enggak, jangan sampai juga akhirnya salah ngajaknya, salah melanggarkan, atau salah caranya. Mungkin tujuannya baik tapi caranya karena tidak paham, akhirnya fatal, dianggap salah karena gara-gara cara yang tidak tepat. Wakila zaidatun ay la takunu ummatun wala takunu kalladina tafarraqu. Nah, jadi dalam hal ini ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa di samping tadi contoh kaum kabilah Aus dan Khazraj yang oleh Allah ditolong mutlak dari senantiasa bermusuhan dan senantiasa dia berbuat kedurhakaan, kejahatan, kesalahan, ditolong oleh Allah dengan disatukanlah hatinya sehingga antara dua kaum ini menjadi bersatu dalam rangka mengabdi kepada Allah. Satu tujuannya, satu rasanya dalam arti rasa kebersamaan untuk meraih kemenangan. Menang dalam arti mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, kalian para santri dan alumni dimanapun berada, ayat yang dua ini perlu kita, boleh kalian ulang-ulang lagi baca tuh tarjamahnya. Syukur kalau dibaca tafsirnya, insya Allah mengubah kepada kita untuk kita senantiasa berusaha kita bersatu, berusaha kita berdamai, berusaha kita senantiasa menjaga perbedaan di antara kita. Karena perbedaan itu bukan masalah, tapi itu fitrah. Tapi yang jelas, toh lihatlah segi kemaslahatannya, segi kebaikannya, ada di balik perbedaannya juga ada kesamaannya. Carilah kebersamaan supaya kita hidup ini indah, tenang, tentram, dan sukses. Saja pengajian pada kali ini. Semoga kalian santri yang masih di rumah, juga para alumni mana saja berada, semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.